Wa kadzalika nufassilul ayati, dan demikianlah kami rincikan, jelaskan al-ayati, ayat-ayat Al-Quran, walitastabina, dan agar menjadi jelas sabilul mujrimin, jalan orang yang berbuat dosa. Jelas bagi jalan orang yang berbuat dosa. Qul, katakan, inni nuhitu, sesungguhnya aku ini dilarang an a'buda, untuk menyembah alladzina tad'una, sesembahan yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah. Qul la attabi'u, katakanlah aku tidak mengikuti ahwa'akum, keinginan-keinginan kalian dalam menyembah selain Allah. Qad dhalaltu, aku telah tersesat. Jadi sungguh aku telah tersesat, idzan, jika berbuat demikian. Wa ma'ana minal muhtadin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qul inni, katakanlah sungguh aku berada ala bayinatin, di atas petunjuk yang nyata, yaitu wahyu. Ala bayinatin, petunjuk yang nyata, yaitu wahyu. Ala bayinatin min rabbi, dari Tuhan penciptaku. Wa kadzdzabtum bihi, sedangkan kalian mendustakan terhadapnya. Ma indi, terhadap yang tidak ada pada sisiku. Ma tastajiluna bihi, yaitu apa yang kalian minta untuk disegerakan terhadapnya, yaitu apa? Azab. Inil hukmu illa lillah, tidaklah suatu hukum ketetapan illa lillah, kecuali hanya milik hak ataupun milik Allah. Inil hukmu illa lillah, jadi tidak ada satu hukum ataupun ketetapan illa lillah, kecuali hanya hak Allah. Yaqussul haqqa, dia mengabarkan ataupun memutuskan al-haqqa, yang benar, wa huwa khairul fasilin, dan dia Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Qul lau anna indi, katakanlah seandainya ada padaku matas takjiluna bihi, adab yang untuk disegerakan, yang dengannya ingin apa, yang kalian minta untuk disegerakan dengannya, laqudiyal amru, ya, tentu telah diputuskan, dilaksanakan al-amru, urusan ataupun putusan, baini, antara aku wa bainakum, dan di antara kalian. Wallahu a'lam, dan Allah dia lebih mengetahui bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan pada sisinya adalah ada kunci-kunci perbendaharaan al-ghaib, yang gaib, semua yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya, illa huwa, kecuali hanya dia, yaitu Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma fil barri, apa yang terjadi di dalam daratan, wal bahri, dan lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak ada yang jatuh dari sehelai daun pun, illa, kecuali ya'lamuha, dia mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak juga sebutir biji pun, fi zulumatil ardi, dalam kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tidak ada satu yang basah. Wala yabisin, dan tidak ada satu yang kering, illa, kecuali fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab al-mubin, yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala itu menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW agar disampaikan kepada manusia, ya, supaya jelas jalan orang-orang yang berdosa, yaitu orang yang menentang perintah-perintah Allah, yang selalu berbuat keingkaran, yang mengikuti hawa nafsu, ya, yang menjadi jelas jalan orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada Rasul agar mengatakan kepada orang musyrik bahwa sesungguhnya aku ini dilarang beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah Ta'ala. Ya, karena hal tersebut itu suatu kemusyrikan dengan menyekutukan Allah Ta'ala kepada selain dirinya, selain diri Allah. Dan Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada Rasul agar mengatakan kepada orang musyrik tersebut bahwasanya aku ini tidak akan mengikuti hawa nafsumu untuk mempersekutukan Allah Ta'ala dengan Tuhan-Tuhan yang lain.
Ya, karena jika aku berbuat demikian, maka sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang tersesat. Ya, dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya. Rasulullah bersabda, tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Itu jadi sabda Nabi apa? Tidak ada taat kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Jadi orang yang nggak taat kepada Allah itu nggak usah ditaatin. Allah Ta'ala memerintahkan pula kepada Rasul agar mengatakan kepada orang musyrik bahwa sesungguhnya aku ini berada di atas hujah yang nyata, yaitu Al-Quran yang diturunkan dari Tuhanku. Jangan kamu telah mendustakan Allah, mendustakannya. Ya, apabila kamu meminta agar diserahkan adab, maka bukanlah wewenangku untuk menurunkan adab yang kamu minta untuk disegerakan kedatangannya itu. Ya, karena tidak ada kuasa bagiku untuk melakukan semua itu. Karena sesungguhnya menetapkan hukum itu hanya hak Allah Ta'ala. Jadi yang menetapkan hukum hanya hak Allah Ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Ya, suatu hukum yang menetapkan itu tidak ada, hanya kecuali Allah, hak Allah. Ya. Jadi sebelumnya Allah Ta'ala itu menerangkan hal yang sebenarnya tentang perintah dan larangan yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagaimana yang telah diwahyukan kepada Rasulnya yaitu Al-Quran. Kemudian apabila telah dilakukan oleh manusia apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, maka Allah itu akan memutuskan tentang perbuatan manusia tersebut. Nah, dan Allah itu memberi keputusan yang paling adil dan yang paling baik. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada orang musyrik, yaitu, kalau sekiranya ada padaku atau aku berkuasa mengazab, mendatangkan azab kamu, azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah Ta'ala urusan yang ada di antara kita, yaitu apabila aku berkuasa untuk mendatangkan azab yang kamu minta supaya disegerakan, niscaya aku akan menyegerakannya. Akan tetapi kekuasaan itu hanyalah ada di tangan Allah Ta'ala. Ya, jadi tidak ada satu zarah pun yang dapat bergerak baik di langit maupun di bumi kecuali atas izin Allah. Dan Allah Ta'ala akan menimpakan azab kepada orang-orang yang zalim. Ya, karena sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim di antara manusia. Ya, dalam Sahih Muslim dari Siti Aisyah bahwa ia pernah bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih parah dari hari terjadinya perang Uhud? Beliau bersabda, sesungguhnya aku pernah mengalami suatu hal dari kaummu yang lebih parah dari apa yang aku alami. Nah, sungguhnya aku pernah mengalami suatu hal dari kaummu yang lebih parah dari apa yang aku alami, yaitu pada saat terjadi peristiwa Aqabah. Jadi pada saat aku menjelaskan keadaan diriku kepada Ibnu Abdil Yalil bin Abdil Kilal, namun ia tidak memenuhi apa yang kuinginkan. Lalu aku berangkat dengan kesedihan yang mendalam dan aku tidak sadar bahwa aku telah sampai di Qorlut Salis. Ya, Qorlut Salib. Nah, lalu aku menengadahkan kepalaku, ternyata ada awan yang menaungiku. Lalu kulihat ternyata di dalamnya terdapat Jibril. Lalu ia berseru kepadaku. Kemudian berucap, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan juga penolakan mereka kepada kamu, dan Allah Ta'ala telah mengutus ya, malaikat penjaga gunung untuk kamu, dan kamu bebas menyuruhnya apa saja yang kamu kehendaki kepada mereka. Maka malaikat penjaga gunung itu menyuruhku supaya mengucapkan salam kepadaku. Selanjutnya aku berkata, hai Muhammad. Ya, jadi setelah mengucapkan salam kepadaku, ya, kata Nabi, selanjutnya ia berkata, gunung itu berkata, hei Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar ucapan kaummu kepadamu.
Dan Rabbmu telah mengutusku kepadamu supaya engkau menyuruhku apa saja yang engkau kehendaki. Jika engkau berkenan, aku akan timpakan kepada mereka 2 gunung. Ya, maka Rasulullah bersabda bahwasanya aku mengharapkan agar Allah Ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya, hadis ini diriwayatkan Sahih Muslim dari Siti Aisyah. Ya. Dan sesungguhnya pada sisi Allah lah kunci semua yang gaib. Ya, seperti kapan datangnya hari kiamat, tentang ajal manusia, tentang bayi yang dikandung dalam rahim, tentang apa yang diusahakan oleh hamba-hambanya esok, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sendiri yang tahu, dan Dia pun mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, yaitu setiap gerakan yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, baik ada yang di daratan maupun yang ada di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya. Ya, karena segala sesuatu yang bergerak, semuanya atas izin Allah Ta'ala, dan pasti Dia Maha mengetahui. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, ada 5 hal yang gaib. Siapapun tidak mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. 1, tidak ada yang mengetahui apa yang tersimpan di dalam rahim kecuali Allah. 2, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. 3, tidak ada yang mengetahui kapan hujan akan turun kecuali Allah. 4, tidak ada yang mengetahui di negeri mana seorang akan meninggal kecuali Allah. 5, tidak ada yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi kecuali Allah. Hadis Bukhari. Jadi tidak ada yang jatuh ya, sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Tidak ada sesuatu yang basah maupun kering, melainkan semuanya sudah direncanakan Allah Ta'ala, terprogram, terencana, yang telah Dia tuliskan semuanya dalam kitab yang nyata, yaitu berada di sisinya, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Dalam kitab tersebut mengatur segala sesuatu perihal makhluk-makhluknya. Tidak ada satu pun yang akan terhalangi oleh apapun melainkan Allah Ta'ala, melainkan apabila Allah Ta'ala itu berkehendak. Ya. Cukup Dia hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah ia. Ya, dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah menciptakan beribu-ribu umat, tetapi umat itu tidak tahu bahwa aku telah menciptakan umat selain Dia. Aku tidak menampakkan Lauhul Mahfuz kepadanya dan tidak pula suara gemercik kalam. Sesungguhnya perintahku kepada sesuatu yang aku kehendaki hanya dengan berkata kun, jadilah. Maka jadilah apa yang aku kehendaki. Dan tidaklah mungkin huruf kaf mendahului huruf nun. Itu hadis dari Ibnu Umar. Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Wala radbin, dan tidak ada sesuatu yang basah, wala yabisin, dan tidak ada sesuatu yang kering, illa kecuali fi kitabim mubin, tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Wa huwa, dan Dia alladzi yatawaffakum, dialah Allah yang melepaskan kalian ruh kalian, yatawaffakum. Tawaffa yatawaffa itu mematikan, mati, membikin mati, mewafatkan, wafat. Ya, tapi di sini melepaskan ruh kalian atau menidurkan bil-laili, di malam hari. Ya. Jadi orang kalau malam hari itu tidur, itu artinya dia itu mati, ruhnya itu lepas dari tubuhnya. Ya. Tapi dia tidak mati betulan. Kenapa? Karena wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari,
Summa yab'asukum fihi, kemudian dia membangunkan kalian padanya. Sehingga liyuqadha ajalum musamma, untuk disempurnakan umur kalian yang telah ditetapkan. Jadi kalau orang tidur itu ya mati, rohnya pergi dari tubuh, tapi dibangunkan kembali oleh Allah karena dia belum jadwalnya mati. Jadi dihidupkan kembali supaya dia bisa liyuqadha ajalum musamma, supaya disempurnakan. Jadi sampai pada batas umur kalian yang telah ditetapkan. Jadi diizinkan hidup kembali. Makanya kalau bangun tidur ndongane alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami dimatikan, wa ilahin nusyur, ya, kepadanya lah kita dikumpulkan, dikembalikan. Ya, jelas ya. Makanya kita tuh kalau bangun tidur berdoa. Apa doanya? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, selalu kita memuji Allah. Ya, karena kita udah dicabut roh kita, nggak kebablasan, rohnya bisa balik lagi. Coba kalau kebablasan nggak balik-balik, ya udah mati itu. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita kembali, ba'dama amatana, setelah kita dimatikan. Ya, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita dikembalikan, dikumpulkan. Nah, makanya di sini ya, dalam Al-An'am ayat 60, dialah Allah yang telah melepaskan ruh kalian, menidurkan kalian. Ruh dilepaskan, tapi karena dikembalikan lagi itu berarti cuma tidur artinya. Karena dilepaskan oleh Allah, kemudian dimasukkan lagi, dibangunkan lagi. Nah, nek mati betulan berarti roh lepas, nggak balik-balik. Ya, jelas ya. Makanya kalau bangun tidur ndonga ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Tsumma yab'atsukum, kemudian dia Allah membangunkan kalian fihi, padanya, liyuqadha ajalun musamma, untuk disempurnakan umur yang telah ditetapkan. Summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya, marji'ukum, tempat kalian kembali. Summa yunabbi'ukum, kemudian dia Allah memberitahu kepada kalian bima kuntum ta'malun, tentang apa yang telah kalian kerjakan. Tentang apa yang telah kalian kerjakan. Bima kuntum ta'malun. Wa huwal qahir, dialah Allah al-qahir, penguasa mutlak. Fauqa ibadihi, atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhatan, dan dia Allah mengutus kepada kalian hafadhatan, hafadhah, penjaga. Ya, malaikat penjaga, yaitu penulis amal kalian. Hatta, sehingga idza jaa, apabila telah datang ahadakum al-mautu, ahadakumul mautu, datang kematian, al-maut, ahadakum, kepada salah seorang dari kalian, tawafathu. Nah, di sini tawafathu, memwafatkan, mencabut nyawanya. Jadi yang pertama tadi ya tawafakum, sekarang tawafathu, itu dari akar kata yang sama, tawafa ya tawafa, mewafatkan, mencabut nyawanya. Rusuluna, utusan-utusan kami, yaitu malaikat pencabut nyawa. Wahum la yufarritun, mereka tidak melalaikan tugasnya. Ya, dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, al-qahir fauqa ibadihi, yang diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, hafadhah, malaikat hafadhah. Ya. Jadi manusia dibikin hidup lagi. Jadi ceritanya itu bangun tidur, dibikin Allah hidup kembali sampai datang kematian yang sebenarnya. Apabila datang kematian di antara salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat pencabut nyawa, ya, tawafathu rusuluna. Jadi malaikat menyabut nyawa,
mereka tidak melakukan tugasnya. Jadi nyawanya dicabut. Tumarutu, kemudian ruddu, mereka semua ciptaan itu dikembalikan ilallah, kepada Allah. Maulahum al-haqqu, maulahumul haqqu, penguasa, pemilik mereka yang sebenarnya. Jadi kita ini pemilik sebenarnya itu Allah. Pada saatnya dikembalikan lagi kepada pemilik yang sebenarnya. Ala lahul hukmu, ketahuilah miliknya, milik Allah segala hukum ataupun ketetapan, wa huwa asra'ul hasibin, dan dia Allah paling cepat membuat perhitungan. Asra'ul hasibin. Summa ruddu, kemudian mereka hamba-hamba Allah itu dikembalikan kepada Allah. Ilallah maulahumul haqqu. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala itu memberikan petunjuk kepada Rasul, orang-orang beriman, bahwa Allah yang telah menidurkan mereka di malam hari, dan Allah mengetahui apa saja yang mereka kerjakan di siang hari. Kemudian Allah Ta'ala membangunkan mereka di siang hari untuk disempurnakan umur mereka yang telah ditentukan, yaitu ajal. Jadi setiap manusia akan merasakan tidur dan bangun, tetapi jarang sekali manusia menyadari bahwasanya Allah yang telah menidurkan dan membangunkan mereka sampai akhir hayat mereka, yaitu ajal yang telah ditentukan Allah pada waktu mereka diciptakan. Itu ajal sudah ditentukan. Ya, hadis Tabrani, seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah Ta'ala. Nabi bersabda, perbanyak mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaknya kamu bersyukur, karena sesungguhnya bersyukur adalah menambah kenikmatan Allah Ta'ala. Dan perbanyak doa, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. Ya, itu hadis Tabrani. Kemudian Allah Ta'ala juga menjadikan hari kiamat yang seluruh makhluk-makhluknya itu akan dikembalikan kepadanya. Lalu Allah Ta'ala juga memberitahukan ya kepada mereka apa yang dulunya mereka kerjakan di dunia, ya, untuk dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, dalam proses kematian itu hanya Allah yang mempunyai kekuasaan tertinggi ya di atas hamba-hambanya. Apabila telah datang ajal ataupun kematian seseorang, maka Allah itu mengutus kepada yang telah ditentukan ajalnya itu, yaitu malaikat untuk mewafatkan. Ya, orang yang dituju, yang sudah ditentukan ajalnya, Allah mengutus malaikat. Tawafathu, ya, al-malaikah. Jadi tawafathu rusuluna. Ya, jadi di sini tawafathu rusuluna, Allah mengutus mewafatkan ya, dengan yang mencabut nyawa itu malaikat. Ya. Mengutus yang telah ditentukan ajalnya itu malaikat-malaikat itu ya selalu menjaga manusia ya dan tidak melakukan kewajiban untuk menyabut ruh orang-orang yang telah ditentukan ajalnya. Lalu manusia-manusia tersebut sebagai hamba Allah itu akan dikembalikan kepada Allah, penguasa yang sebenarnya. Ya, tidak ada satupun yang dapat mengelak untuk dikumpulkan ya kepada Allah. Nah, dan bahwasanya segala hukum itu dari Allah, milik Allah Ta'ala. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah yang berlaku di hari kiamat. Ya, kemudian Allah Ta'ala membuat perhitungan tentang amal perbuatan manusia dengan sangat cepat. Ya, karena dia pembuat perhitungan yang paling sangat cepat. Hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang mengikuti mayat sesudah wafatnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ya, yang 2 kembali, dan yang 1 tinggal bersamanya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tinggal bersama adalah amalnya. Ya, dalam hadis Bukhari yang lain, hadis qudsi, Allah berfirman, hambaku yang memohon kepadaku agar aku menyegerakan kematian bagi dirinya, maka aku haramkan surga baginya. Ya, hadis qudsi.
Diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, sehingga apabila telah datang kepada seorang dari kalian kematian, tawafathu rusuluna, mewafatkan, mencabut nyawanya utusan-utusan kami, itu malaikat mencabut nyawa, wahum la yufarriqun, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri. Qul, katakan, man yunajjikum, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian min zulumatil barri, dari kegelapan ataupun bencana daratan, al-barru, wal bahri, dan lautan, tad'unahu, ketika kalian berdoa kepadanya, tadarruan, dengan penuh ketundukan hati, tadarru' wa khufyatan, dan dengan lemah lembut, sembunyi-sembunyi, khufyah, lemah lembut. Lain anjana, sungguh jika dia, Allah, menyelamatkan kami, anjana, min hadhihi, dari bencana ini, lanakunanna, sungguh kami tentu akan menjadi minasyakirin, bagian dari orang-orang yang bersyukur. Katakan Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya, kepada Allah, dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, ya, dengan mengatakan sekiranya dia, Allah, menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang yang bersyukur. Qulillah, qul Allah, ya, katakanlah Allah, yunajjikum, yang menyelamatkan kalian, minha, dari bencana, wa min kulli karbin, dan dari setiap kesusahan yang lain, summa antum tusyrikun, kemudian kalian mempersekutukan. Katakan Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, ya, namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Ya, antum itu adalah penduduk Mekah, kalian, tapi kalian penduduk Mekah. Qul huwal qadir, katakanlah dialah Allah al-qadir, penguasa mutlak, ala ayyab'asa alaikum, untuk mengirimkan kepada kalian azaban, siksa, min fauqikum, dari langit, ya, dari atas kalian, fauqikum, atas kalian yaitu langit, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian yaitu bumi, au yalbisakum syia'an, atau dia mencampur adukkan kalian syia'an, dengan kelompok yang berlawanan, wa yudhiqa, dan dia, Allah, merasakan ba'dakum, kepada sebagian kalian, ba'sa ba'din, keganasan sebagian yang lain. Ungdur, perhatikan, kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat atau bukti kekuasaan kami, la'allahum yafqahun, supaya mereka itu memahami. La'allahum yafqahun, la'allahum yafqahun, supaya mereka itu memahami, ya. Ya, dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala itu menerangkan tentang orang-orang musyrik, yaitu apabila mereka itu mendapatkan kesulitan, mereka menyuruh kepada Allah, akan tetapi apabila mereka telah diselamatkan, mereka kembali mempersekutukan. Ya, apabila jadi mereka itu dalam masalah, minta tolongnya kepada Allah, minta selamat, apabila dia sudah selamat kembali musyrik. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul dan orang beriman agar mengatakan kepada orang musyrik itu bahwasanya siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang apabila kamu mendapatkan bencana tersebut lalu kamu berdoa kepada Allah dengan rendah hati, suara lembut, mengatakan sesungguhnya jika Allah itu, dengan mengatakan apa? Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menyelamatkan kami dari bencana ini, tentu kami menjadi orang bersyukur. Ya, ketika ada musibah seperti itu. Akan tetapi apabila Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka, mereka kembali mempersekutukan Allah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan juga kepada Rasul dan orang beriman
agar mengatakan pada orang musyrik tersebut bahwasanya Allah telah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukan. Ya, dalam hadis Tirmidzi, dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Hai anak Adam, aku menyuruhmu tetapi kamu berpaling. Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan. Aku menutup-nutupi kesalahan kamu tetapi kamu tambah berani, dan aku membiarkanmu dan kamu tidak mempedulikan aku. Wahai orang yang esok hari apabila disuruh oleh manusia akan menyambutnya, dan bila disuruh oleh yang Maha Besar, dia berpaling dan mengesampingkan. Ketahuilah, apabila kamu minta, maka aku memberimu. Jika kamu berdoa kepadaku, aku kabulkan. Apabila kamu sakit, maka aku sembuhkan. Jika kamu berserah diri, maka aku memberimu rezeki. Jika kamu mendatangiku, maka aku menerimamu. Dan bila kamu bertobat, maka aku ampuni dosa-dosamu. Dan aku maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Itu hadis diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim. Hadis qudsi. Ya. Lalu Allah Ta'ala juga memerintahkan pada Rasul dan orang yang beriman agar mereka itu kembali mengatakan kepada orang musyrik tersebut bahwasanya dialah Allah Ta'ala yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kamu, ya, dari atasmu, dari bawahmu, dari bawah kakimu. Ya, maksudnya azab yang ditimpakan seperti hujan batu dari atas mereka, dijadikan gempa, bencana banjir, itu ada dari bawah, ya. Allah Ta'ala akan mencampurkan segolongan mereka dengan segolongan yang lain yang saling bertentangan. Lalu di antara sebagian mereka akan merasakan keganasan sebagian yang lain. Jadi maksudnya sebagian mereka itu mendolimi sebagian yang lain. Maka perhatikan betapa Allah Ta'ala itu mendatangkan tanda-tanda kebesarannya itu dan tanda-tanda kekuasaannya silih berganti, ya, sebagai satu contoh ataupun pelajaran bagi manusia agar mereka memahami tentang bukti-bukti kebenaran yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia. Ya, dalam hadis Ahmad dari Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku memohon 3 hal kepada Tuhanku. Aku memohon kepadanya agar umatku tidak dibinasakan dengan jalan tenggelam. Maka Allah Ta'ala mengabulkannya. Dan aku juga memohon kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan kelaparan. Maka Allah pun mengabulkannya untukku. Kemudian aku meminta lagi kepada Allah Ta'ala agar Allah tidak menjadikan keganasan di antara sesama mereka, dan Allah Ta'ala menolaknya. Ya, itu hadis sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Waqqas, ya. Wa yudhiqa ba'dakum, dan dia Allah merasakan ba'dakum kepada sebagian kalian ba'sa ba'din, keganasan sebagian yang lain. Ungdur, perhatikan kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami menjelaskan nusarriful ayat-ayat atau bukti kekuasaan kami, la'allahum yafqahun, supaya mereka memahaminya. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu. Wa kadzdzaba bihi, dan mendustakan terhadap Al-Qur'an qaumuka, kaummu yaitu Quraisy, wa huwal haqqu, padahal ia adalah benar, Al-Qur'an adalah benar. Qul lastu alaikum biwakil, katakanlah Muhammad, aku bukan biwakil, penjaga ataupun penanggung jawab terhadap kalian. Likulli naba'in mustaqarrun, untuk tiap-tiap naba'in kabar dari Rasul, mustaqarrun, ada waktu kejadiannya. Wa sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Setiap berita yang dibawa Rasul itu ada waktu terjadinya, kelak kamu akan mengetahui. Jadi Zaid bin Aslam mengatakan bahwa Rasulullah itu bersabda kepada para sahabat, setelah kepergianku, janganlah kalian itu kembali menjadi kafir dan saling membunuh di antara kalian. Mereka berkata, kami bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasul-Nya. Sebagian yang lain berkata, ini tidak akan pernah terjadi untuk selamanya, ya, yaitu saling membunuh di antara kita, sementara kita semua adalah Muslim. Ya, akhirnya turun ayat ini. Ya. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna, dan apabila kamu melihat orang-orang yang yakhuduna, mereka berbincang dalam dan memperolok-olok fi ayatina, dalam ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an, fa'arid anhum, maka berpalinglah, tinggalkan. Fa'arid, berpaling, tinggalkan, anhum, dari forum mereka, hatta yakhudu, sehingga mereka berbincang fi hadisin ghairihi, pada topik ataupun pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika benar-benar membuatmu lupa setan itu membuat kamu lupa hingga kamu duduk bersama mereka, fala taq'ud ba'da dzikra, maka jangan kamu duduk lagi sesudah peringatan itu, ma'al qaumiz zalimin, beserta kaum orang yang zalim. Wa ma 'alal ladzina yattaqun, dan tidak ada tanggung jawab 'alal ladzina yattaqun, ya, tanggung jawab atas orang-orang yang bertakwa kepada Allah, min hisabihim, dari perhitungan dosa mereka, min syai'in, dari suatu sedikit pun, walakin, akan tetapi, berkewajiban zikra, memberi peringatan, la'allahum yattaqun, supaya mereka kembali bertakwa. Orang-orang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tapi kewajiban mengingatkan, ya, agar mereka juga bertakwa. Ya, dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memberikan petunjuk, ya, kepada Rasulullah bahwasanya kaum kafir Quraisy itu mendustakan azab yang diturunkan Allah kepada mereka, mendustakan Quran apabila mereka mengingkari petunjuk-petunjuk yang telah datang pada mereka, padahal itu adalah janji dari Allah bahwa azab itu benar adanya. Ya. Jadi kafir itu mengingkari azab, ya. Dalam Al-Qur'an itu ada azab, ada nikmat, ya. Jadi isi Al-Qur'an itu diingkari, ya. Azab yang diceritakan dalam Al-Qur'an mereka ingkari. Itu barang siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan durhaka kepadanya, maka Allah Ta'ala akan mengazabnya di dunia dan akhirat. Ya, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul agar mengatakan kepada mereka, aku ini bukan orang yang diserai mengurus urusanmu, karena tugas seorang Rasul hanyalah menyampaikan berita gembira dan peringatan. Sedangkan urusan mereka adalah meyakini dan mentaati apa yang difirmankan Allah dan Rasul melalui Rasul itu. Ya, barang siapa mengikuti Rasul, maka ia akan bahagia di dunia dan akhirat. Siapa yang menentang akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada setiap manusia bahwasanya Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah, dan setiap berita yang dibawa para Rasul pasti akan terjadi. Akan tetapi saat terjadinya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, dikehendaki Allah. Dan kelak mereka akan mengetahui bahwa segala suatu berita yang dibawa oleh para Rasul, berita yang datangnya dari Allah, pasti terjadi. Segala sesuatunya dapat mereka buktikan. Ya, dalam hadis Sahih Muslim, ya, dari Mu'ad bin Jabal katanya, kami bepergian bersama Rasulullah pada tahun peperangan Tabuk. Dalam perjalanan beliau menjamak sholat duhur dengan asar dan maghrib dengan isya, sehingga pada suatu hari beliau menjamak takhir. Ya, beliau pergi untuk sholat jamak duhur dan asar, kemudian beliau pulang, sudah itu pergi lagi lalu sholat jamak maghrib dan isya. Setelah itu beliau bersabda, insya Allah besok kalian akan sampai kepada sebuah mata air di Tabuk, dan kalian belum sampai ke sana sebelum tengah hari. Maka siapa yang sampai ke sana lebih dulu, sekali-kali jangan menyentuh airnya sebelum aku datang. Ya, justru 2 orang laki-laki telah mendahului kami, dan didapatinya mata air itu mengeluarkan air sedikit sekali, kira-kira sebesar tali terompa. Ya, kata Mu'ad,
Rasulullah bertanya kepada dua orang itu, apakah kalian telah menyentuh air itu? Jawab mereka, ya. Sudah. Rasulullah memarahi dan mencela perbuatan mereka. Kemudian para sahabat menciduk air sedikit demi sedikit dari mata air tersebut dengan tangan mereka, ya, sehingga terkumpul pada satu bejana. Kemudian Rasulullah membasuh muka, ya, dan tangannya dengan air itu, kemudian mengembalikannya ke mata air. Maka terpancarlah di sana mata air menyemburkan air yang berlimpah-limpah sehingga banyak orang yang dapat meminumnya. Ya, kemudian beliau bersabda, "Hai Mu'ad, tidak lama jika umurmu panjang nanti, kamu akan melihat tempat ini penuh dengan taman." Itu hadis Sahih Muslim. Ya, kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada Rasul dan orang beriman apabila mereka melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, maka diperintahkan kepada mereka untuk meninggalkan, ya, meninggalkan orang tersebut sampai apa? Sampai mereka membicarakan pembicaraan hal yang lain, ya, judul yang lain, topik yang lain. Dan apabila setan menjadikan kamu tuh lupa akan larangan ini, maka jangan kamu duduk bersama orang yang dolim itu sesudah kamu ingat larangan, ya. Di saat ingat jangan duduk lagi. Nah, maksudnya apa? Apabila kita lupa dengan larangan Allah, masih duduk bersama orang-orang yang memperolok ayat-ayat tadi, kemudian setelah itu kita ingat, maka segera meninggalkan orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah itu, ya. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, dimaafkan atas umatku kekeliruan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepadanya, ya, itu dimaafkan. Dan bagi orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun terhadap dosa-dosa orang musyrik, ya, akan tapi kewajiban orang yang bertakwa hanya mengingatkan agar orang musyrik tersebut kembali untuk iman, ya, dan mengerjakan segala yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarangnya, ya. Wa ma 'alal ladzina yattaqun, dan tidak ada atau tidak ada tanggung jawab 'alal ladzina yattaqun terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah min hisabihim, dari perhitungan dosa-dosa mereka, min syai'in, dari suatu pun atau sedikit pun, walakin zikra, akan tetapi berkewajiban memberikan peringatan, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Wazar alladzina ittakhadu, wazar, dan tinggalkan alladzina ittakhadu, orang-orang yang mereka menjadikan dinahum, agama mereka, la'iban, sebagai permainan, walahwan, dan sendau gurau. Wa gharrathum al-hayatud dunya, wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka gharrathum, dan telah menipu mereka, gharrathum al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa dzakir bihi, dan peringatkan mereka, bihi, dengannya, dengan Al-Quran, antubsala nafsun, agar tidak dibinasakan, tubsal, atau terjerumus ke dalam neraka, nafsun, setiap jiwa atau setiap orang, bima kasabat, karena apa yang telah dia kerjakan. Laisa laha min dunillah, baginya selain Allah waliyun, ya, baginya dari selain Allah itu waliyun, pelindung, wala syafi'un, dan juga tidak ada pemberi syafaat, ya. Laisa laha min dunillah, jadi tidak ada baginya. Laisa laha, jadi tidak ada baginya dari selain Allah itu pelindung, wala syafi'un, dan pemberi syafaat. Wa in ta'dil, jika dia menebus kulla adlin, dengan segala bentuk tebusan, la yu'khal minha, tidak akan diambil atau diterima darinya. Ulaika, mereka itu adalah alladzina ubsilu, orang-orang yang mereka dibinasakan, yaitu ditahan dalam neraka, bima kasabu, karena apa? Yaitu karena dosa yang telah mereka kerjakan. Lahum syarabun min hamimin, bagi mereka itu minuman dari air hamim yang mendidih, wa adzabun alimun, dan siksa yang sangat pedih, bima kanu yakfurun, yaitu karena apa yang telah mereka kafir, mereka ingkar. Ya. Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agamanya itu sebagai permainan dan sendau gurau. Ya,
dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang itu tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Ya, tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam bentuk tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Ya, mereka itu orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri, karena mereka mendapatkan, ya, jadi di sana di neraka mereka mendapatkan minuman dari air yang mendidih, syarabun min hamimin wa adzabun alimun. Ya. Dan adab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu, bima kanu yakfurun. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul dan orang yang beriman agar mereka itu meninggalkan dan jangan bergaul dengan orang yang menjadikan agama itu sebagai main-main senda gurau. Ya, maksudnya apa? Mereka menjadikan agama sebagai satu permainan dan senda gurau belaka. Apabila mereka mendapatkan kesulitan, mereka kembali ke agama, meminta pertolongan. Apabila kesulitan telah lepas, mereka kembali menjadi kafir, ya, karena mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Itu namanya permainan. Nek butuh moro, nek serak butuh, ya ditinggal. Nah, itu namanya permainan. Tinggalkan orang yang seperti itu. Ya, dalam hadis Tirmidzi Rasul bersabda, jangan kamu menjadi orang yang ikut-ikutan dengan mengatakan, apabila orang lain berbuat kebaikan, kami pun akan berbuat baik. Apabila orang lain berbuat dolim, kami pun akan berbuat dolim. Ya, akan tetapi teguhkanlah dirimu dengan prinsip, apabila orang lain berbuat kebaikan, maka kami berbuat kebaikan pula. Dan apabila orang lain berbuat kejahatan, maka kami tidak akan melakukannya. Itu prinsip hadis Tirmidzi. Dalam hadis Abu Dawud juga Rasul bersabda, dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok. Para sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, bahkan saat itu jumlah kalian itu banyak sekali, tetapi seperti buih air bah, ya, yang tidak berguna. Ya, dan kalian ditimpa penyakit wahan. Mereka bertanya lagi, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Beliau menjawab, penyakit wahan itu adalah kecintaan yang sangat kepada dunia dan takut mati. Itu namanya penyakit wahan. Hadis Abu Dawud. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memberikan perintah kepada Rasul dan orang yang beriman agar memperingatkan mereka dengan Al-Quran. Peringatkan mereka dengan Al-Quran, yaitu berita gembira dan peringatan agar mereka mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala apa yang dilarang, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka akibat perbuatannya sendiri karena tidak beriman kepada Allah dan ingkar kepada ayat-ayatnya. Bagi mereka di akhirat kelak tidak mendapatkan pelindung, tidak mendapatkan pemberi syafaat selain Allah. Ya, karena segala sesuatu selain Allah itu tidak ada yang dapat melindungi dan memberikan syafaat kepada manusia, ya, kecuali atas izin Allah. Ya, hadis Tabrani juga Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tidak menerima iman tanpa amal perbuatan. Allah Ta'ala tidak menerima iman tanpa amal perbuatan. Dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Ya, itu hadis Tabrani. Jadi iman itu harus diiringi dengan amal perbuatan. Ya. Apabila mereka telah dijerumuskan dalam neraka, mereka berkeinginan untuk menebus dirinya dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Tebusan itu tidak akan diterima, walaupun mereka menebus dirinya dengan emas penuh bumi sekalipun, ya, diakibatkan apa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu.
Ya, maka mereka itu orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan kelak ya, di neraka bagi mereka itu disediakan minuman air yang sangat mendidih. Lahum syarabun min hamimin. Ya. Air yang sangat mendidih, yang sangat panas, dan adab yang sangat pedih disebabkan kekafiran mereka yang dulu mereka kerjakan. Ya, Rasul bersabda, yang aku takuti terhadap umatku ada 3 perbuatan. Itu kata Rasul. Yang pertama adalah kesalahan seorang ulama. Yang kedua adalah hukum yang zalim. Yang ketiga adalah nafsu yang diperturutkan. Jadi sabda Rasul, yang ada 3 perkara yang ditakuti Rasul terhadap perbuatan umat. Yang pertama itu kesalahan seorang ulama. Ya saat ini akhir zaman ulama banyak yang salah. Banyak ulama-ulama yang ngawur dalam mengeluarkan fatwa keputusan. Ya, karena apa? Karena ngikut hawa nafsu, karena mereka punya kepentingan kepada negara, kepentingan kepada politik. Ya. Fitnah menfitnah. Ya. Hari ini dunia juga terjadi fitnah yang tersebar di mana-mana. Ya. Mereka mengatakan Islam terbagi menjadi banyak golongan, ada Islam sunnah, Islam sunni, ada Islam syi'i ataupun syiah. Ya, padahal Islam itu tidak ada, sunnah syiah itu enggak ada. Islam itu satu. Islam itu satu, tidak kemana-mana. Kenapa jadi berpecah-pecah? Lah itu adalah perilaku orang-orang kafir. Orang kafir itu takut kalau Islam bersatu maka memiliki kekuatan yang besar. Maka supaya kekuatan umat Islam itu melemah, dipecah-pecah. Ya, intelijen-intelijen mereka memecah-mecah masuk ke umat Islam. Ya, dibikinlah golongan-golongan. Nah, ini kamu itu Sunni, ya, ngikut asli Quran. Kalau kelompok mereka itu Syiah, ngikut Sayyidina Ali. Nah, dibikinlah fitnah-fitnah. Syiah itu punya Qurannya beda sama kita. Qurannya bikin sendiri banyak, lebih dari 30 juz. Ada yang fitnah begitu lagi. Nah, bikin lagi fitnah. Dia bilang, Syiah itu apa? Syiah itu menghina sahabat Nabi. Padahal nggak ada orang Syiah menghina sahabat Nabi, nggak ada. Karena omongan orang-orang kafir ingin memecah belahkan umat, itu diterapkan, dihembuskan kepada umat Islam seluruh dunia. Akibatnya umat Islam seluruh dunia pada membenci kelompok itu. Padahal itu hanya mazhab. Syiah itu mazhab. Mazhab ya seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i seperti mazhab. Mazhab itu hanya perbedaan tata cara beribadah saja. Tapi intinya sama-sama kepada Allah. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran sama plek. Nah, karena fitnah-fitnah itu akhirnya disebarluaskan. Nah, buktinya Syiah punya kitab sendiri itu. Dia membenci sahabat. Ya. Saya baca kitabnya. Ya memang baca kitab, katanya kitab Syiah, tapi yang bikin itu orang kafir. Nah, mereka nggak tahu kalau kitab itu yang bikin orang kafir. Mengatasnamakan Syiah. Terjadilah umat Islam saling bertikai. Islam yang tadinya kuat jadinya lemah gara-gara bertikai, gara-gara kebodohan. Kenapa bodoh? Kenapa kita mau dipecah belah? Ya, maka dari itu orang-orang tidak paham tentang sepak terjang orang-orang kafir yang ingin melemahkan Islam, jangan mudah-mudah berkomentar. Ya, di media sosial, di Facebook, di medsos yang lain. Belum paham betulan tentang bagaimana apa yang sebenarnya terjadi, sudah komentar. Akibatnya komentarnya diikuti banyak orang, banyaklah orang tersesat, orang salah paham. Ya, ada yang mengatakan apa? Ya, Syiah itu tersesat. Mereka orang Iran tersesat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dia sendiri malah mendukung orang kafir, malah orang Amerika didukung yang jelas-jelas memusuhi Islam. Ya. Ya, seperti inilah kondisi dunia saat ini. Ya, Rasulullah udah bilang 1400 tahun yang lalu, ya, bahwa yang ditakuti Rasul adalah apa? 3. Kesalahan para ulama. Ya. Jadi kalau belum paham betul tentang segala sesuatu, jangan berkomentar. Pelajari, amati, rasakan dulu.
Ya, baru tahu dikit udah banyak komentar, akibatnya salah kaprah, menyesatkan banyak orang. Akhirnya salah dalam melihat sebuah pandangan, sebuah hukum jadinya zalim. Karena apa? Mereka menuruti hawa nafsu. Plek, ya, seperti hadis yang diriwayatkan Rasul. Kesalahan seorang ulama, dua adalah hukum yang zalim, tiga adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Ya. Qul anad'u min dunillah, katakanlah, apakah kita ini akan memohon min dunillah, daripada selain Allah, mala yang fauna, ya, sesuatu yang tidak yanfa'una, memberi manfaat bagi kita. Ya. Jika kita menyembahnya tidak memberi manfaat, wala yaduruna, dan juga tidak membahayakan kita jika kita meninggalkannya. Wa nuraddu, dan apakah kita akan kembalikan ala a'qabina, ke belakang kita, itu kita jadi kafir lagi. Ba'da id hadanallah, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, itu bentuk Islam. Kalladzi istahwadhu syayatin, kalladzi, seperti orang istahwadhu asyayatin, yang telah setan itu menyesatkannya, yang tersesatkan oleh setan, fil ardi, di bumi, hayrana, dalam kebingungan, lahu ashabun, baginya teman-temannya, yad'unahu ilal hudatina, yang mereka menyuruhkan ilal hudatina, i'tina, ilal hudatina, kepada jalan petunjuk mereka, mereka berkata, mari ikutilah kami. Qul inna hudallah, katakanlah sungguhnya huda, petunjuk Allah, huwa al-huda, dia adalah petunjuk yang sebenarnya. Wa umirna, dan kita diperintahkan linuslima, agar kita menyerahkan diri li rabbil alamin, kepada Tuhan pencipta alam semesta. Wa an aqimus shalah, dan agar kalian melaksanakan shalah, wattaquhu, dan kalian bertakwalah kepadanya, kepada Allah. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, wa huwa, dan dialah Allah yang kepadanya tuhsyarun, kalian dikumpulkan pada hari kiamat. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq, wa huwa alladzi, dan dia adalah yang khalaqas samawati wal arda, menciptakan semesta langit dan bumi, bil haqqi, dengan kebenaran. Wa yauma yaqulu, dan pada hari ketika dia berkata kepada sesuatu, kun fayakun, jadilah kamu, maka jadilah sesuatu itu. Qauluhu al-haqq, qauluhul haqq, firmannya atau ketetapannya itu adalah benar. Walahul mulku, dan baginya kekuasaan, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiup, ya, pada trompet atau sangkakala. Alimul ghaibi wasyahadah, dia mengetahui hal yang gaib, wasyahadah, dan hal yang nampak. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi sudah mengatakan bahwa suatu ketika kaum musyrikin itu berkata kepada kaum muslimin, ikutilah ajaran kami, tinggalkan ajaran Muhammad, sebab ajaran Muhammad itu menyesatkan. Ya, berkaitan hal itu Allah menurunkan ayat-ayat ini, menegaskan tentang tidak ada manfaat dan madorot bagi mereka yang menyeru Tuhan selain Allah. Ya, menyeru Tuhan selain Allah. Jadi nggak ada manfaat, nggak ada madorot. Mentaati juga nggak ada manfaatnya, nggak ada untungnya. Mengingkari juga nggak ada bahayanya. Ya. Tidak ada manfaat dan madorot bagi mereka yang menyeru Tuhan selain Allah. Jadi di sini Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasul dan orang beriman, bahwasanya apabila orang musyrik berkata kepada orang beriman, ikutilah jalan kami dan tinggalkan jalan Muhammad, maka beliau diperintahkan untuk mengatakan kepada orang beriman, apakah kita ini akan menyeru selain daripada Allah Ta'ala, ya, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kita dan tidak juga mendatangkan madarat bagi kita. Karena hanya Allah Ta'ala saja yang dapat memberikan manfaat dan madarat, itu hanya Allah. Ya. Dan apakah kita akan kembali ke belakang, ya, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, kembali kafir lagi? Apakah kita akan kembali ke belakang? Nah, dan barang siapa yang mau menerima petunjuk,
dari Allah, maka mereka akan selamat di dunia dan akhirat. Akan tetapi barang siapa yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah, maka mereka akan tersesat dari jalan yang lurus, akan mendapatkan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dalam hadis Tirmidzi Rasulullah bersabda, aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Ta'ala, agar mendengar, taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. Barang siapa hidup panjang umur dari kamu, maka dia akan banyak melihat silang sengketa. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa yang mendapatkan petunjuk, khulafa ar-rasyidin, dan hidayah sesudahku. Ya. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geramu, waspadalah terhadap ciptaan persoalan-persoalan yang baru, yaitu bid'ah, karena sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. Hadis Tirmidzi. Ya, kemudian Allah Ta'ala juga memberikan perumpamaan ya bagi orang yang tidak mau menerima petunjuk, adalah seperti orang yang telah disesatkan setan dalam pesawangan yang menakutkan, yaitu tempat sunyi yang tidak didiami manusia. Ya, dalam kebingungan, apabila kawan-kawannya memanggilnya ke jalan yang lurus dengan berkata, mari ikuti kami, dia menolaknya. Ya, maksudnya adalah orang-orang musyrik. Ya, orang musyrik tersebut itu sebenarnya mengetahui tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, serta menyuruh mereka ke jalan yang lurus. Akan tetapi karena mereka karena hawa nafsu yang ada pada dirinya menjadikan mereka itu bingung untuk memilih kehidupan dunia ataupun akhirat. Dan hawa nafsu mereka itu mengalahkan akal mereka, sehingga mereka tidak tahu lagi kebenaran yang datang pada mereka, sehingga mereka tidak meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang dapat memberikan manfaat dan madarat. Nafsu dan setan mengajak mereka untuk meyakini bahwa masih ada yang dapat memberi manfaat dan madarat selain Allah. Ya, oleh sebab itu, di samping mereka merasa yakin akan kebenaran Allah, mereka juga masih menyembah sekutu-sekutu Allah Ta'ala. Ya, dalam hadis Muslim, Ibnu Majah, dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang di dalamnya ia menyekutukanku, dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Dalam hadis Ahmad, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi syafaat Nabi itu hanya diperuntukkan bagi hamba Allah ataupun umat Muhammad yang tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ya. Syirik itu apa? Syirik itu bermusyarakah, artinya ada yang lain selain Allah. Dia mengakui ada kekuatan, ada yang bisa, ada yang punya kemampuan selain Allah. Ya, semuanya nggak ada yang bisa, hanya Allah yang bisa. Ya. Dia meyakini ada yang bisa memberi manfaat, ada yang bisa memberi madarat selain Allah. Nah, itu musyrik. Ada pihak-pihak yang dia yakini, akhirnya dia bergabung minta tolong. Ada pihak-pihak yang bisa memberi manfaat dan madarat selain Allah. Nah, itu musyrik. Ya, faktanya banyak orang yang minta tolong kepada selain Allah, minta tolong sama dukun, ya, minta tolong sama tumbuh-tumbuhan, minta tolong sama kuburan, ya, minta tolong hanya kepada Allah. Yang bisa memberi manfaat dan madarat hanya Allah Ta'ala. Ya, begitu dia mengarahkan tujuan kepada selain Allah, musyrik. Ya, itu namanya musyrik. Orang seperti itu nggak bakalan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terkadang orang nggak sadar dia musyrik justru kepada gurunya sendiri. Ya, kepada gurunya dia yang takdim sampai ke jungkel-jungkel kayak gitu, kayak disembah-sembah. Tapi kepada Allah dia santai-santai aja. Takdimnya kepada Allah tipis, takdimnya kepada gurunya melebihi takdimnya kepada Allah. Itu juga musyrik. Ya. Kalau mau menghadap pada Allah, mau sholat aja dia sembarangan aja. Nah, sholat itu artinya berkomunikasi, ngobrol, berbicara, menyembah kepada Allah.
Ya. Mau menghadap Tuhan, mau menghadap Allah yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha luar biasa, yang maha bisa segala-galanya, sembarangan, wudhunya nggak sempurna, asal-asalan, bajunya juga kumuh, baunya badek, nggak mandi. Mau menghadap Allah seperti itu. Tapi kalau mau menghadap gurunya, wah pakai baju baru, ya, pakai sesuatu yang dimuliakan, itu nggak boleh. Kepada Allah Ta'ala itulah anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya kepada Allah itu yang menjadi maksud tujuan hidup kita. Ya, ridho Allah yang kita cari. Hanya kepada Allah tujuan dan target kita, tujuan kita hanya kepada Allah. Guru, ustadz, kiai itu hanya mengantarkan, mengajarkan, memberikan wawasan, memberikan pengalamannya. Ya, untuk mengantarkan, mengajak bareng-bareng menuju kepada Allah. Jangan malah kebalik. Ya, jadi guru muridnya diajak kepada dia suruh jungkel-jungkel, suruh takdim seperti itu, tapi kepada Allah santai-santai aja. Ya, sekarang ini banyak ini. Ya, ulama-ulama yang ngawur ini, yang baru-baru ini. Ya. Tujuannya hanya untuk mengajak takdim, menghormati dirinya, tetapi tidak mengantarkan dia kepada Allah. Ya. Itu namanya musyrik. Kanjeng Nabi sudah memberikan ultimatum bahwa syafaat Kanjeng Nabi hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada Rasul agar juga mengatakan pada orang musyrik tersebut bahwa sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenar-benar petunjuk. Jadi selain dari petunjuk Allah itu, ya, adalah mengajak manusia yang tersesat dari jalan yang lurus. Ya, petunjuk Allah ya sebenarnya sebenar-benar petunjuk hanya petunjuk Allah. Nah, dan kita diperintahkan agar menyerahkan diri kepada Allah, agar mendirikan sholat, melaksanakan segala apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ya, dalam hadis saya juga Rasul bersabda, yang pertama-tama dipertanyakan, diperhitungkan terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya itu adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka dia beruntung dan berhasil. Apabila sholatnya buruk, maka dia kecewa dan merugi. Itu hadis An-Nasai. Nah, makanya sholat itu nggak sembarangan. Ya, salah satu cara yang terbaik, yang sempurna untuk menghadap kepada Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah, terhubung langsung dengan Allah adalah sholat. Makanya nggak boleh sembarangan. Ya. Dalam hadis Tirmidzi, Rasul bersabda, sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Dan Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala juga kita nanti akan dihimpun oleh Allah Ta'ala di mahsyar, padang mahsyar, untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Dan dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apabila dia berkehendak maka cukup. Allah hanya mengatakan jadilah kun fayakun, maka jadilah yang di tangannya itu. Ya. Jadi di tangan Allah itu segala kekuasaan. Pada waktu sangkakala ditiup, trompet ditiup, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, semua jin dan manusia, makhluk-makhluk yang lain dikumpulkan, mempertanggungjawabkan semuanya, segala perbuatan mereka. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain selain jin dan manusia itu akan menjadi saksi dan bukti tentang perbuatan manusia. Ya, saksinya makhluk yang lain. Ya, jin dan manusia semua diminta pertanggungjawaban. Ya, jin juga, kenapa jin juga? Karena dia mukallaf. Ya, makhluk mukallaf juga jin juga itu. Dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah menciptakan beribu-ribu umat, akan tetapi umatku tidak mengetahui bahwa aku telah menciptakan umat-umat selain dia. Aku tidak menampakkan lauhul mahfud kepadanya dan tidak pula suara gemercik kalam. Sesungguhnya perintahku kepada sesuatu yang aku kehendaki hanya mengatakan kun, jadilah. Maka terjadilah apa yang aku kehendaki.
dan tidak mungkin huruf kaf mendahului huruf nun. Itu hadis dari Ibnu Umar. Dalam hadis Muslim juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya Israfil telah menempelkan sangkakala di mulutnya dan menundukkan dahinya atau kepalanya. Ia menanti perintah. Apabila Allah Ta'ala telah memerintahkan kepadanya, maka ia akan meniupnya. Ya, jadi 1400 tahun yang lalu Rasul sudah mengatakan, dia bersabda, trompetnya itu sudah di mulutnya Israfil. Ya, tinggal membuka mulutnya aja, sudah kiamat. Ya, jadi ini zaman akhir. Ya, zaman akhir zaman. Hidup kita ini tinggal nunggu kiamat aja, tinggal nunggu panggilan. Jadi hidup kita ini dikejar satu kematian. Maka kalau masih leha-leha dalam hidup, masih sembrono dalam hidup, itu namanya orang nggak tahu diri. Ya, maka mulai saat ini dan seterusnya, waspada dalam hidup. Ya, setiap langkah, setiap nafas, jadikan setiap langkah dan nafas kita hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang beruntung. Di luar itu merugi, ya, tertipu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui semua yang gaib, semua yang nyata. Dia mengetahui segala sesuatu yang gaib, seperti ya, kapan kiamat, ajal, ya, apa yang akan terjadi esok hari, apa yang tersimpan dalam dada, dalam hati manusia, serta Dia Allah Maha mengetahui yang nyata, perbuatan manusia, tingkah laku makhluk-makhluknya. Ya, Dialah Allah Tuhan yang Maha bijaksana dalam memutuskan pemberiannya kepada hamba-hambanya. Dan Dia Allah Maha mengetahui kepada siapa yang berhak menerima karunia-Nya dan siapa yang tidak berhak menerimanya. Ya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, ada 5 hal yang gaib, siapapun tidak mengetahuinya kecuali Allah. Yang pertama, tidak ada yang mengetahui apa yang tersimpan dalam rahim kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Yang ketiga, tidak ada yang mengetahui kapan hujan akan turun kecuali Allah. Yang keempat, tidak ada yang mengetahui di negeri mana dia akan meninggal kecuali Allah. Yang kelima, tidak ada yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi kecuali Allah. Hadis riwayatkan Bukhari. Ya. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang mengetahui hal yang gaib, wasyahadah, dan hal yang nampak, wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah al-hakim, dialah Allah maha bijaksana, al-khabir, maha mengetahui. Ya, dieling-eling selawase urip.